Kalau boleh tahu berapa sih harganya? Kalau untuk Kisaran aja, kisaran. ya, di atas apa 1.000, nah, karena tergantung usia. Per lubang, per buah. Per nepot. Ya. Saya Nah, kadang itu. yang sering saya jual itu per batang. Per batang. Ya. Karena sudah apa ya, kita tradisi di Sangatta belum pakai kiloan. Belum Beda pakai dengan kilo. daerah-daerah lain. Tapi ada juga yang kalau menginginkan jual beli per kilo, saya juga bisa layani. Bisa layani ya. Karena kalau per batang ini lebih fair ya. Kalau per kilo nanti ditimbang sama ini-ininya ya, sama Ya, akar-akarnya. Kira-kira per ini berapa, Pak? Gitu. Kalau yang ini saya jual 5.000. Sebenarnya itu tergolong murah. 5.000. Itu tergolong murah. Mau murah kalau kondisi tanaman sudah di atas 40 ke atas tuh murah. Murah karena Kalau- operasional itu Iya. tadi ya. Oke. Cuma kalau sekarang nggak pernah sih sampai 40 aja tuh nggak pernah. Di bawahnya itu langsung diculik. Oh, gitu. Berarti menurut saya tidak seusia 45 HSS ini sudah ready siap panen, gitu ya. Sana itu tinggal sedikit. Kemudian ada satu lagi kebun di dekat rumah. Wah, banyak sekali kebunnya ini. Oke, sobat inspiratif, untuk mendapatkan ini kayak semacam selada ya. Ini harganya informasi dari petani hidroponiknya 5.000. Tergolong murah. Ini biasanya untuk campuran hamburger, terus apa? Burger, Kebab. Nah, gitu ya. Ini kan diatur, Pak. Apa? Panennya hari ini, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ngitung omset itu biasanya per sekali panen berapa sih? Supaya tahu. Wah, memang ini rahasia perusahaan sih ya kan. Kotornya aja, kotornya deh. Kalau kami hitung dia total per bulan. Karena kalau diambil per hari ada naik. Ya, Jadi per bulan. Kalau ya rata-rata masih di angka 1 juta. 1 juta per hari. Oh, per hari. Tadi ngitungnya per bulan. Kan Ya 1 kalau juta. per bulan kan kalau kalkulasi hitungannya dapat berapa? 3 Oh. Itu sudah bersih atau masih kotor? Kotor. Oh, kotor. Oke. 30 juta per bulan lah kalau kita kasih kali 30 ya. Kotor tapi belum gaji karyawan, bayar listrik, beli bibit, nutrisi air. Ya, kalau dihitung-hitung untuk bersihnya kira-kira berapa ya, Pak? Untuk memacu ini, kira-kira aja. Untuk biaya operasional termasuk beli dulu itu 30% dari. Oh, 30. Karena ya walaupun kita pakai listrik bisa dibilang 24 jam, memang kesan pertama pemakaian listrik banyak. Ternyata setelah kita praktekkan itu ternyata saya bilang tidak banyak. Nggak banyak juga ya. Mungkin bisa pakai solar cell atau apa ya untuk alternatif gitu. Sebenarnya sih bisa, cuma kalau solar cell ini ya sama aja kos pertamanya. Kos pertamanya yang ngegas gitu ya. Lagian listrik kan sudah 24 jam. Kalau kita beli kasihan PLN. Baik, luar biasa. Rupanya omsetnya cukup bagus ya. Dengan luas lahan kurang lebih 25 kali 20 untuk per hari. Informasinya kurang lebih sekitar ya 1 juta lah katanya gitu. Kalau kita kali 30 berarti 30 juta. Untuk keuntungan bersihnya ya kurang lebih 30% lah. Karena dipotong operasional ini akhirnya ya 50% lebih dapat. Wah, 50%. Wah, luar biasa. Ini menjadi cambuk buat kita untuk bisa berkreasi seperti ini. Sebenarnya tidak perlu lahan yang luas semacam ini. Mungkin bisa dibuat kayak semacam undang-undangan gitu, Pak ya? Bisa. Bisa Tapi ya? itu nanti tergantung lagi kita tentukan ada beberapa faktor mempengaruhi pertumbuhan itu bagus. Intensitas sinar matahari. Artinya posisi misalkan frame A itu kita nggak boleh sembarangan. Karena ada jenis beberapa tanaman itu yang membutuhkan penyinaran sinar matahari lama, intensitas lebih lama dibanding dengan tanaman lain seperti pakcoy itu
gitu. Oh. Berarti kalau di rumah Anda pengen membangun kayak semacam ini harus lihat bagaimana sih pergerakan matahari mulai pagi sampai sore ya. Terkena matahari langsung atau tidak. Ini agak sedikit ya boleh dibilang rewel sedikit ya. Tidak boleh kena matahari langsung, cuman hanya sinar-sinarnya anget-anget mungkin. Karena di atas ini dilapisi atau diatapi kayak semacam plastik ya. Plastik namun ya agak keras kayak ini. Oh, plastik biasa. Ya, dipakai UV. Ya, saya koreksi jadi sinar matahari langsung nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nanti kita kondisikan, yang penting kita jaga suhu air. Suhu air Tidak boleh terlalu di atas 31 derajat itu. Gitu. Kalau Makanya tanaman subur. Tangkinya di tanah ya. Kalau di atas mungkin agak sedikit panas ya. Panas, kemudian lebih banyak alat lagi kita untuk dari dorong naik lebih banyak lagi. Luar biasa. Itu kemudian ini berapa karyawan Pak Bapak punya? Untuk saat ini sudah 3 orang. Wah, luar biasa ya. Petani yang canggih ini tanpa media tanah bisa menghasilkan yang pundi-pundi rupiah yang luar biasa. Jadi keuntungan kurang lebih 1 bulan kalau 50% dari 30 juta, 15 juta. Ngalah-ngalahi karyawan pegawai lah. Oke. Ini ini apa Pak? Pembelinya itu biasanya datang sendiri atau dipasarkan di toko-toko gitu? Ada yang datang sendiri, kemudian ada yang sistem delivery, pesan antar. Ya, karena kita kerjasama dengan kurir, namanya kurir Nusantara. Kurir, Ya, oke, kurir. Pesan datang, kemudian ada lagi di pasar Indo. Oh, di pasar Indo. Ya, sebenarnya kebutuhan terbesar kami di pasar Indo. Pasar Indo. Cuma karena ini lagi kelangkaan, jadi kan biasanya kami suplai tiap hari. Kemudian ada juga di kios-kios sayuran. Kios-kios sayuran. Oke. Ini sementara masih lokal ini aja ya Pak? Belum ngimpor ke mana, misalnya ke luar negeri atau luar daerah gitu? Kalau ke luar daerah belum, bukan belum sih, karena di sini permintaan aja? Ya, di Sanata sendiri tidak besar kan, permintaan lumayan, jadi saya nggak perlu karena untuk di kayak ada Samarinda itu teman-teman sudah banyak di sana. Oh, ya, di sana rupanya ada sama ya petani hidroponik ini ya? Samarinda lebih, kalau bilang lebih banyak dari petaninya, karena kebetulan kami tergabung di asosiasi hidroponik Kaltim. Dan saya sendiri sebagai ketuanya. Oh, luar biasa ini beliaunya. Kemudian saya juga ada ya cabang kecil-kecilan di Samarinda juga. Oh, luar biasa, sudah mengembangkan sayapnya ya. Sayapnya semakin panjang sampai ke Samarinda. Beliau juga ketua asosiasi hidroponik Kaltim. Luar biasa. Karena kebetulan jual alat juga seperti Glytrafisium itu. Kita jual juga, tapi porsi gudang di Samarinda. Ya, saya taruh di sana kejauhan transport. Betul. Luar biasa, sobat inspiratif. Sore hari ini kita sudah dapat lagi satu ilmu terkait sama penanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Mulai dari penyemaian, kemudian peremajaan, sampai pendewasaan seperti ini kurang lebih sekitar 45 HSS sampai berikut ya. HSS 45 hari setelah semai. Nah, jadi 45 hari sudah bisa panen dengan luas kurang lebih 20 kali 25 meter, itu omsetnya 1 juta lah satu hari katanya. Untuk pemasarannya tidak usah khawatir, bisa menggunakan online atau dengan menyuplai ke pasar-pasar tradisional atau ke toko-toko sayuran terdekat di rumah Anda. Saya kira ini masih menjadi peluang bagus seandainya Anda bisa berpikir kreatif, kemudian memanfaatkan barang-barang bekas yang di rumah Anda supaya bisa digunakan untuk media cocok tanam semacam ini. Untuk pembibitan tidak usah khawatir, di toko-toko pertanian sudah ada. Kemudian terkait sama ilmu bisa buka ke Google atau boleh datang ke kebunnya Pak Yitno. Kebetulan beliau adalah ketua asosiasi hidroponik Kalimantan Timur dan orang sangat luar biasa menjadi pentolan hidroponik di
Kalimantan Timur mungkin bisa mencuri sedikit ilmu. Saya kira beliaunya juga terbuka pintu dan jendela, mengingat permintaan terkait sama sayuran hidroponik, khususnya tanaman selada kayak semacam ini di Sangatta masih sangat luar biasa. Ini semua tergantung Anda, bisakah berpikir kreatif dan bisa menginovasi sehingga bisa menjadi pundi-pundi rupiah di keluarga Anda. Terima kasih untuk ilmunya, Pak. Nah, untuk ilmunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sobat inspiratif yang ada di rumah dan menonton video ini untuk bisa memanfaatkan mungkin lokasi, bahan-bahan dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti ada yang melihat bisa datang ke Gang Damai, ke kediamannya Pak Yitno untuk bisa melihat-lihat semacam ini. Kalau mau beli boleh, silakan langsung ke sini. Tadi dapat informasi dan bocoran satu gini, ya, satu dompol selada ini kurang lebih sekitar 5.000. Informasinya murah. Ini akan lebih mahal kalau di atasnya dikasih burger. Oke. Ya, itu lebih besar, Pak. Sudah siap panen kayak gini, Pak? Belum. Oh, belum. Siap. Berat kisaran 100 gram ke atas Sudah siap panen. karena kalau 100 gram, kalau 1 kilonya dapatnya kita jatuhnya 50.000 lebih. Lebih up ya? Wow, kalau di kilo malah lebih bagus ya. Boleh. Itu nanti menjadi Cuma kita fair aja. Menjadi pembanding lah ya, pembanding. Rupanya selain dijual per ini boleh, mau beli per kilo boleh. Yang penting ada apa ya, ijab kabulnya di sana lah, deal-dealannya mau beli per kilo atau per biji seperti itu. Semua tergantung Anda mau beli semacam apa. Di sini tersedia banyak. Belah sana sudah siap panen, kemudian sudah siap dibibit lagi. Saya kira untuk stok nggak ada matinya, bro, kayak gitu ya. Demikian untuk perbincangan kita dengan Bapak Yitno terkait penanaman hidroponik. Terima kasih Pak Yitno, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat yang lihat dan lakukan kegiatan-kegiatan positif di sekitar rumah Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi nilai-nilai rupiah untuk membantu ekonomi keluarga. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.